Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertaimu ya. Selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan perlindungannya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Kembali bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di sini Gondes siap dengan general reading ya, siap menghibur kalian, siap mengulik apa yang terjadi di seputar tentang percintaan kalian. Di sini Gondes mengambil sebuah judul, apa tujuan dia ingin menikahimu, cinta atau tujuan lain ya. Di sini Gondes menggunakan kartu media tarot sebagai prediksinya tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Tahu, dan Sang Maha Sempurna. Jadi kita harus berdoa sebelum memilih ataupun sebelum menentukan nanti ya, apapun itu ya. Oke. Sekarang Gondes akan mengambil untuk pilihan buat kalian ya, agar kalian bisa memilih nanti salah satu ya pembeda apa yang harus kamu pilih dan apa yang nanti akan tersampaikan oleh pesan daripada tebaran kartu ya. Oke, sebentar Gondes akan ambil sebagai pilihannya. Di sini pilihan pertama ada pada cincin warna hijau, permata hijau. Kemudian yang kedua di sini ada cincin warna pink ya, warna pink. Dan yang ketiga adalah ada cincin warna hijau toska ya. Oke. Kalian bisa pilih sahabat aku, bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih ketiga-tiganya, karena di sini bersifat general reading, bisa energi kalian bertebar ke file 1, file 2, atau file yang lainnya ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan jangan lupa berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan jawaban yang tepat atas pertanyaanmu nanti, pertanyaan kalian nanti ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Oke, sudah pilih? Sekarang Gondes akan mulai dari file yang pertama atau pembeda pertama, yaitu di sini ada cincin warna hijau ya. Oke, kita mulai akan shuffle. Apa tujuan dia ingin menikahimu, cinta atau tujuan lain ya, dalam edisi ingin tahu ya. Oke. Gondes akan shuffle, jangan di skip agar energi kalian tetap tercurah dan atau tumpah di sini. Bayangkan ya, seseorang ingin kamu pertanyakan di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuan dia ingin menikahimu, cinta atau tujuan lain? Kita lihat ya, apa tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada X of Swords, belenggu. Ada lagi kah? Kita lihat dulu ya. Kita harus sabar. Ada date, tujuan. Bisa diartikan tujuan juga ya. Pembelajaran hidup. Keperjalanan mempelajari kehidupan. Dan ada judgment, keputusan. Di sini ada Two of Wands. Oke, Gondes akan ngambil 5 kartu ya. Ada The Tower. Apa tujuan dia ingin menikahimu, cinta atau tujuan lain? Di sini ada belenggu tentang dia dengan kamu. Mungkin ada penghalang ya. Mungkin karena belenggu lingkungan itu bisa meliputi ya. Jadi belenggu lingkungan itu bisa meliputi tentang
orang tua, ya, tentang situasi ekonomi, tentang keyakinan ataupun tentang jarak atau waktu, ya. Oke, di sini ini adalah tebaran sebelum Kondes sampaikan klarifikasinya. Ada belenggu, ya, dan ada suatu tujuan di mana di sini ada two of wands sebagai pembelajaran atau belajar tentang hidup atau hubungan kalian ini menjadi bagian suatu pembelajaran, dan ada keputusan di sini. Nanti akan terjadi namanya suatu kehancuran hubungan atau masalah emosi yang meluap, ya. Sehingga kenapa hal-hal yang menekan dia, atau ini bisa vice versa kamu, ya, vice versa kamu atau dia, ya, energi yang kalian letakkan di mana, merasa kamu atau dia, ya. Di sini belenggu ini, ya, membuat dia itu ingin sekali, ya, sebetulnya memang membatasi dia, tapi rasa ingin mencapai tujuan bersama kamu, ya, karena dia tidak ingin keputusan yang kemarin terjadi di antara kalian berdua, yaitu menyudahi hubungan ini, karena selalu terjadi pertengkaran emosi karena adanya belenggu ini, sehingga akan terjadi suatu keharusan untuk menyudahi hubungan. Tetapi di sini dia atau entah kamu ini tidak bisa, gitu, tidak mau, gitu. Jadi dia itulah tujuan pertamanya. Tetapi kita lihat klarifikasinya. Kenapa dia menikahi? Ada tujuan lain. Satu, memang pencinta. Yang kedua, memang tujuan lain, dia ingin membuktikan cinta kamu. Bahwa ada belenggu pun dia tidak akan pernah mengambil pusing atau tidak menjadi suatu alasan buat dia. Seperti itu. Ya, sekarang Bunda akan shuffle untuk klarifikasinya. Sebetulnya seperti apa sih? Tujuan apa sih? Ya. Kalau cinta, ya, di sini dia sampai tidak akan memperdulikan yang dinamakan belenggu. Karena dia menurut dia, ini klarifikasinya, bisa kamu juga bisa dia. Di sini ada Queen of Cups. Ya, dia mengambil sesuatu langkah, memang sudah dia pikirkan dengan matang-matang, ingin bersama kamu, ya, untuk menunggu hasil dari yang selama ini kalian kalian jalani, yaitu suatu hubungan, ya, hasil dari hubungan yang pernah kalian buat, yaitu suatu komitmen. Tapi di sini juga ada keputusan, ya, makanya terjadi suatu keputusan. Untuk apa keputusan itu? Ya, untuk apa? Untuk ke arah mana? Untuk tujuan apa? Ya. Ada belenggu, ya. Kemarin dia memang agak ragu untuk maju ke depan, tapi setelah itu dia menetapkan hatinya, memutuskan hatinya. Dia tidak mau hubungan ini sudah atau terselesaikan. Dia ingin dia memutuskan untuk berjuang, ya, untuk berbagi kasih bersama kamu dan melakukan yang dinamakan suatu komitmen, ya. Itulah tujuan dia. Apa tujuan dia ingin menikahimu? Dia punya tujuan bahwa dia sudah memantapkan diri, dia mencintai kamu, dia ingin berkomitmen kamu dan ingin memperjuangkan hubungan ini. Dia tidak mau hubungan ini terputus atau hancur hanya karena sebuah belenggu. Dia sudah meyakinin di dalam hati atau udah meyakinin bahwa kamu adalah seseorang yang dia inginkan untuk berlabuh, yaitu ke arah komitmen, gitu. Tujuannya jelas. Dia cinta sama kamu dan tujuannya adalah ingin berkomitmen ke jenjang yang lebih baik, yaitu menikah. Ya. Oke, sekarang kita akan shuffle. Di mana pesan apa buat kamu? File cincin permata hijau. Aku akan ambil sesuai dengan tebaran kartu perasaan dia yang atas, ya. Baris pertama. Oke. Lega, memang lega. Gondes membacanya juga lega. Kadang-kadang Gondes akan merasa, aduh, jangan-jangan, gitu. Di sini ada pesan buat kamu, order and struktur. Struktur hidupnya udah diatur untuk tentunya alam semesta. Struktur hidup dia itu memang sudah diatur untuk kamu.
Tapi kalian adalah soulmate, ya, saling melengkapi, dan si dia pun yakin bahwa kamu adalah pilihan yang tepat, ya, pilihan yang dia inginkan, ya. Merah, kalian menyukai warna merah dan nanti menikah pun akan pakai warna merah. Di sini dia ingin berkomitmen untuk ke jenjang yaitu menikah, dan tujuan lain, jadi dia tidak mau ingin putus, tidak ingin putus. Jauhi saja, ya. Ya, ini tujuan dia. Apa kamu ingin menjauh dari dia? Ya nggak apa-apa. Kalau memang awal-awalnya kamu ragu, palsu. Di sini janji palsu, hati-hati ya. Di sini ada palsu. Ini yang dia sampaikan, ini yang dia omongkan ke kamu, dan ini pikiran dia. Ya. Tapi manusia bisa berbolak-balik. Ini ada komitmen, ya. Jadi di sini diisyaratkan kamu untuk lebih berhati-hati, ya. Ini belum terjadi ya, baru tujuan dia ingin menikah sama kamu, ya. Belum pada hanya, jadi cuma ini lagi pemikiran dia, perasaan dia, dan disimpulkan seperti ini. Semoga disemogakan tidak ada aral melintang buat file yang pertama, dan bukan cuma pemikiran abal-abal yang sebentar nanti berubah lagi. Semoga disemogakan. Ini prediksi yang saat ini, saat Goddess reading, ini loh hati dia, ini loh pikiran dia, cuman gambarannya seperti itu. Oke, Goddess akan ambil oracle, angelic oracle sebagai pesan malaikat penjaga kalian, atau energi kebaikan atau energi positif untuk kalian. Pesan dari energi positif. Oke, panggil satu aja ya. Cupid, ada Cupid. Kemudian saya akan langsung artikan saja maknanya apa, ya. Cupid. Ya, kita langsung artikan aja. Kami mengirimkan gelombang besar cinta, ya, ke dalam hatimu dan pikiran. Membangkitkan cinta kamu untuk hidup itu sendiri, ya. Untuk tujuan hidup kamu ini sendiri, ya. Untuk hidupnya sebuah cinta gitu, ya. Kamu jelas, ya, keputusan untuk menerima dan menikmati asmara, ya, yang telah dipicu kebangkitan kembali ini. Biarkan diri kamu secara spontan merayakan cinta dalam semua aspek yang mulia, gitu, ya. Jadi ini sudah di skenario alam, ya. Ya, memang sudah ada semacam isyarat dari alam, ya. Tapi kenapa di sini ada jauhi saja palsu? Alam sudah mengatur, ya, bahwa order and struktur hidupnya itu memang udah diatur untukmu. Tapi di sini juga ada kebimbangan di hati kamu. Karena apa? Ada alasan kamu merasa ini pesan buat kamu, jauhi saja atau palsu ini. Ada isyarat di hati kamu itu bahwa kamu itu menganggap ini impossible. Nggak mungkin dia bisa menepati janji. Ada keraguan di sini. Tetapi ada Cupid, ya. Sesuatu yang memang sudah dikirimkan oleh alam untuk kamu. Sekarang kita tinggal melengkapinya dengan doa dan doa, ya. Ini hanya prediksi, ya, bisa resonan bisa tidak. Ini general reading. Jadi tetap berdoa, tetap bermohon kepada Yang Maha Kuasa bahwa hal-hal sesuatu itu hanya atas izinnya. Seperti halnya Goddess membacakan tebaran kartu di sini, ini bukan Goddess yang menjalankan gerakan hati Goddess, tetapi memang ada sesuatu zat yang tidak terlihat, ya, mendorong kita untuk menebarkan kartu di sini, ya. Apa tujuan dia ingin menikahimu, cinta atau tujuan
tujuan lain. Di sini pun ada izin Allah ya. Oke, seperti halnya kita dipertemukan antara Gondes dan sahabat semua ya. Jadi lengkapilah dengan doa dan doa. Kalau memang kamu berkeinginan file permata mata hijau ini benar-benar menjadikan sesuatu yang memang yang kamu inginkan, berdoa ya, karena doa itu bisa merubah segalanya. Berdoa itu adalah komunikasi kita kepada Yang Maha Kuasa untuk memohon, meminta, ya Allah, benar kalau memang ya prediction ini untuk, kenapa tidak, Allah berkehendak ya kan. Kita harus mempercayai, meyakini Allah Maha Kuasa. Tetapi kemudian jangan pernah kamu menyandarkan secara duniawi, sandarkan harapan kamu, keinginan kamu, kebutuhan kamu kepada Allah, karena hanya Allah yang berkenan mengizinkan segalanya. Ini hanya sebagai gambarannya. Oke ya, file 1 semoga bisa bermanfaat ya. Tetap kita bersandar pada Yang Maha Kuasa ya, dan ini adalah clue-nya, inilah gambarannya bahwa ini loh tujuan dia. Kamu gimana? Nah, kembalikan kepada Yang Maha Kuasa untuk dimohon disemogakan ya, dan menghilangkan segala keraguan di hati kamu gitu. Tetap fokus kepada Yang Maha Kuasa, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Itu pesan Gondes. Oke, file 1 yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih sekali, karena subscribe kalian adalah sahabat aku ya, motivasi buat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa untuk membuat video-video kembali yang lebih banyak lagi ya, untuk menyampaikan jawaban apa sih perasaan ya, bukan jawaban tapi clue-nya ini loh gitu ya. Yang belum tekan tombol notifikasi, tekan tombol notifikasinya biar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Gondes. Yang ingin personal reading silahkan. Kemarin Gondes sempat tutup karena apa, sinyal tidak bagus, takut nanti video tidak terkirim ya, kalian akan kecewa, Gondes pun akan kecewa. Sekarang sudah dibuka kembali, insya Allah sinyal kembali mau membaik ya. Buat yang belum like silahkan like ya. Siapa nonton like, terima kasih, dan komen ditunggu. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Oke, file 1 bye, God bless you. Kita lanjutkan untuk file yang kedua ya, pilihan yang kedua, cincin bermata pink ya. Kita mulai ya. Apa tujuan dia ingin menikahimu, cinta atau tujuan lain? Oke ya, rasakan shuffle. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kalian pertanyakan. Jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mohon izin dan jawaban yang terbaik untuk kalian semua, sahabat aku. Oke ya, rasakan shuffle, fokus. Jangan di skip ya, agar energi kalian benar-benar tertumpah di tebaran kartunya. Kita singkirkan cincinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuan dia ingin menikahimu, cinta atau tujuan lain? Terus ya, jangan di skip, sayang kuota kalian. Tetapi energi nggak tercurah ke sini karena terpotong energi kalian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuan dia ingin menikahimu, cinta atau tujuan lain? File kedua, cincin mata pink, bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Pencarian cinta. Siapa yang kalian pertanyakan di sini? Gebetan baru, orang yang baru kamu kenal, atau siapa? Atau memang pasangan kalian? Atau seseorang yang sudah lama tidak berjumpa, atau seorang yang tiba-tiba melamar kamu, menikah?
Ada Queen of Wands, sesuatu yang tidak diinginkan. Ini bisa vice versa ya, bisa energi kamu, bisa energi dia, karena adanya peluang ya berbagi kasih dengan kamu tentunya, karena dia sudah punya yang lain ya. Dan ini melakukan suatu pembuktian, hanya sebuah pembuktian ya, hanya sebuah pembuktian. Dia tidak mau dianggap cemen, nggak mau dianggap sebagai cowok ya. Ini kalau kamu maskulin, kamu feminim ya, berarti yang menonton adalah feminim, yang kita bicarakan adalah seorang maskulin. Ini bisa vice versa ya, biar si maskulin ini dianggap apa ya, tidak main-main, tidak gombal gitu, tidak PHP-in gitu ya. Dia ingin melakukan suatu pembuktian, padahal ya tujuan dia itu kemarin mencari cinta itu tidak sesuai. Kalian sering bertengkar, tidak sesuai dengan harapan dia. Dia suka berdebat sama kamu, kamu suka marah sama dia ya. Pokoknya ini sepertinya beda prinsip ya. Tapi kita lihat selanjutnya apa yang ingin dia buktikan di sini. Kamu itu bukan pilihannya. Dan dia sudah punya orang lain di sini. Dia mencari cinta, menemukanmu. Ya kamu tantang untuk mengajak menikah. Ya oke gitu. Karena dia nggak mau dibilang seorang yang mempermainkan atau PHP. Mungkin kamu suka marah-marah sama dia. Menunggu hasil apa, dia punya tujuan apa? Kok menunggu hasil ya? Kita lihat. Hasil apa yang dia tunggu? Pembuktian tentang apa? Oh, pilihannya yang memang jatuh ke kamu karena dia mencintai kamu. Memang kamu keinginan dia. Kalian saling mencinta, mencari cinta, padahal tidak nyaman dia itu sama kamu, bahwa dia itu tidak seperti yang dia sampaikan ke kamu gitu. Misalkan dia ingin mencari cinta itu tujuannya tuh untuk apa gitu loh. Karena ini tidak ada kayak nggak sesuai dengan hatinya kamu itu gitu loh. Tapi di sini dia itu ada yang lain selain kamu, itu ada yang lain. Peluang berbagi kasih dengan yang lain. Tapi di sini kenapa dia melakukan pembuktian? Menunggu hasil tentang pilihan dia ke kamu ya. Dia mencintai kamu, tapi dia tidak sesuai dengan kamu. Keterpaksaan kah? Oh karena kamu yang mampu menaklukkan, kamu yang mampu memberikan kenyamanan pada dia. Walaupun tidak sebetulnya ya, mungkin ya gini, maaf kata ya, mungkin kamu nggak cantik gitu sebetulnya, atau usia kalian lebih tua dari dia, atau maksudnya usia kalian ya yang menonton video ini gitu. Kita bicara tentang dia ya, tapi ini bisa vice versa. Energi kamu bisa, energi dia juga bisa. Terserah kalian untuk meletakkan energi kamu yang mana. Tetapi di sini yang kita bicarakan tentang dia saja, kita ambil dia saja. Mungkin karena usia kalian yang jauh gitu, mungkin kamu lebih tua dari dia gitu. Sebetulnya itu ya ada dampaknya juga sih. Dia agak malu, walaupun di sini klarifikasinya mencintai. Ya, dia kalau bisa itu, kalau ada peluang ingin mencari cinta yang lain, berbagi kasih dengan yang lain, ya kan? Tapi dia tidak bisa, karena dalam dasar hati kecilnya dia itu memang dia mencintai kamu, menyayangi kamu. Tetapi secara physically dia itu menilai kamu itu ya tidak bisa diajak kondangan gitulah, nggak pantas. Usia kalian berbeda, terus penampilan kalian juga mungkin ya, walaupun ya ini ada di dalam hati yang paling dalam, bahwa tidak bisa pergi dari kamu, karena kamu memang seseorang yang membuat dia nyaman. Kamu yang bisa mengambil hati dia, makanya dia melakukan suatu pembuktian. Apa tujuan dia ingin menikahimu? Cinta atau tujuan lain? Cinta. Sisi lain karena memang cinta. Nggak penting tujuan yang lain ya. Tapi tujuan lain dia hanya ingin membuktikan. Mungkin kamu suka menanyakan, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Nah,
Dia ingin membuktikan. Tetapi ya, kalian perlu ingat, di dasar hati dia yang kadang-kadang mungkin dia sama kamu tuh agak cuek, nggak peduli, sok-sok nggak butuh gitu. Tapi dalam hati kecil ini, dia memang mencintai kamu. Kita lihat satu lagi ya. Tujuannya hanya untuk pembuktian saja. Tidak ada tujuan lain. Dia mencintai kamu. Ya, berbagi kasih lagi. Hanya sama kamu. Yang lain, dia ada peluang berbagi kasih dengan yang lain. Tapi dia ingin membuktikan sama kamu bahwa dia sebenarnya ini loh dasar hati kecil aku tuh. Cinta sama kamu. Tapi ini loh, perbedaan kita ini ada di usia. Maka kadang-kadang di pikiran dia ada kepikiran untuk berbagi kasih. Ya, dengan yang lain. Paham gak? Paham kan? Oke. Paham? Personal leading. Kamu di ranah sini, di ranah ini. Silakan personal leading. Yang belum subscribe silakan subscribe ya. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum like silakan like ya. Jangan lupa komen ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video Gondes yang terbaru ya. Gondes akan shuffle untuk pesan black box-nya Gondes, black box-nya Gondes untuk file atau pilihan kedua cincin bermata pink. Pink romantis ya. Kamu orang romantis. Enggak, Des. Menurut Gondes ya, misalkan ini adalah karena usia. Usia itu tidak jadi masalah sih. Yang penting kan pendewasaan. Apapun itu ya, mau usianya lebih tua yang si dia atau kamu, jangan rendah hati. Tuhan yang mengatur semuanya. Kamu dipertemukan bukan serba kebetulan, tetapi memang kalian waktunya dipertemukan seperti itu. Ya, nggak ada kata ini masalah, bukan. Kalau menurut dia ini masalah, karena dia secara praktiknya itu dia itu malu gitu loh. Punya kamu mengenalkan kamu sama teman-temannya, kayak mengenalkan kamu sama yang lain tuh dia tuh agak malu. Jadi kamu tuh kayak menurut dia ya memang lebih tua gitu. Jadi dia tuh kalau bisa ya cari yang lain gitu. Tapi ya gimana, orang hati dia udah nyantol, jujur-jujuran aja begitu kan. Bersatu. Ini pesan buat kalian ya. Tuhan memberkati langkahmu. Amin. Amin ini enggak nih? Amin. Ya nih, kembali. Kalau kamu merasa minder dan kamu gak nyaman, jauhi aja. Atau kamu akan berlanjut berumah tangga. Seperti tujuan yang dia ingin buktikan menikahi kamu. Ya udah, buktiin aja. Tapi nanti ada masalah enggak? Ya Allah alam ya, itu kan. Atau kamu akan mengikhlaskan dia saja. Gitu aja sih. Pilihannya ada dua. Kalau kamu merasa enggak yakin, hanya sebuah pembuktian, Des. Ini hati kecil dia cinta sama kamu. Hati kecil dia. Hati sejujurnya itu ada di klarifikasinya. Ada yang di bawah. Ini hanya perasaan dia. Ya. Bla 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 gitu, tapi ya hati kecilnya cintanya sama kamu. Ya. Oke. File mata pink. Gondes akan lanjutkan untuk menshuffle jadi oracle card untuk memperkuat pesan alam, pesan energi kebaikan untuk kamu yang pilih file mata pink, cincin mata pink. Bismillahirrahmanirrahim. Law of attraction. Saatnya beraksi. Saatnya beraksi. Oke, kita langsung artikan saja.
Law of attraction, hukum tarik. Setiap pikiran adalah investasi itu, ya, membayar dividen langsung. Jadi berinvestasilah dengan bijak, ya. Jadi setiap pikiran itu adalah investasi, ya. Kamu memiliki kekuatan untuk memilih pikiran kamu dan menyelaraskan dengan cinta, kedamaian dan harmoni. Atau permintaan kamu, para malaikat ya, dengan senang hati akan menyesuaikan Anda atau kamu energi ke frekuensi yang lebih tinggi, ya kan? Kamu di sini ini ada hukum tarik gitu loh. Setiap pikiran kamu itu adalah investasi ya. Jadi kamu itu memiliki suatu kekuatan untuk memilih gitu loh. Ya, memilih pikiran kamu ya, dan menjelaskan dengan cinta. Kamu pantas enggak? Kamu mau enggak? Gitu aja sih. Kalau memang kamu yakin, kenapa tidak? Tapi kalau kamu ragu-ragu ya sudah, mundur aja. Ya, buat apa? Kamu merasa enggak nyaman. Di sini ada bersatu. Ini ada dua pilihan di sini. Ya. Kamu diharap menjelaskan hubungan ini. Ya, kamu diberikan kesempatan untuk memilih. Mau apa yang kamu lakukan? Kamu mau meninggalkan dia? Ya, kan alasan tertentu ya, pastinya yang meyakinkan gitu loh. Alasan yang tidak dibuat-buat. Apa alasan? Sampaikan. Kalau memang kamu ada pilihan tidak ingin melanjutkan. Tapi kalau kamu memang yakin, kenapa tidak? Alam pun memberikan pilihan. Dan di sini pun memberikan pilihan. Alasan dia pun yakin di sini. Selain dia ingin membuktikan, karena mungkin ya kalian suka bilang kamu sih cuma main-main PHP-in aku. Nah, dia ingin membuktikan. Hati kecilnya yang bicara bahwa dia mencintaimu, udah pilihan itu jatuh pada kamu. Ya, atau kamu di sini pun akan mempersatu karena Tuhan memberkati langkahmu. Tetapi ya untuk bertumah tangga. Tetapi kalau kamu memang tidak yakin, ada pilihan kedua kan. Kamu boleh menjauhi dia. Yakinkan dulu pikiran kamu. Yang pasti seperti itu. Ya. Karena pikiran adalah investasi yang harus kita olah. Investasi yang harus kita kembangkan. Ya. Oke? Paham ya? Apa tujuan dia ingin menikahimu? Cinta atau tujuan lain? Pertama, dia ingin membuktikan. Mungkin kamu suka meledek dia. PHP-in. Dia, karena dia memang yakin di hati dia itu ada cinta buat kamu. Gitu loh. Ya. Tujuan lain itu cuman di bibir aja. Kalau dia itu tidak sayang sama kamu, tidak satu prinsip dengan kamu, ya selalu saja masalah ya di sini. Karena tidak sesuai. Akhirnya dia ingin membuktikan, ya, bahwa ternyata selama ini dia memang tulus mencintai kamu. Kalian saling melengkapi, saling menyayangi. Tetapi kemudian kamu ragu di sini. Kenapa tidak? Ada dua pilihan. Ada keraguan di kamu. Ambil pilihan yang tepat buat kamu. Pikirkan yang tenang. Apa sih? Sebaiknya bagaimana? Ini ya. Ini ada yang lebih tua dari kamu, berdiri dengan orang yang lebih muda. Ada yang memang sepantaran. Ya. Seperti itu. Oke? Oke. Dia ada peluang, keinginan untuk berbagi kasih dengan yang lain. Tetapi intinya di hatinya cuma cinta sama kamu. Gitu. Ya, oke? Antara praktek dan hati itu beda dia tuh. Seperti itu. Ini tebaran kartu yang mewakili perasaan dia di pilihan kedua. Cincin berwarna bermata pink. Ya. Oke, semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi antisipasi, motivasi, ataupun pembelajaran, dan menjadi gambaran bagaimana kamu harus mengambil langkah ke depan. Ya, tetap berdoa. Sholat istikharah. Kalau memang dia jodohmu, pasti akan diberikan jawaban tepat nanti di tiknya waktunya. Saat ini biarkan saja. Kalian jalanin seperti air mengalir, dan kamu tetap berdoa yang terbaik. Apa sih keinginan hati kamu yang sesungguhnya? Kamu bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, memohon petunjuk. Apa sih sebenarnya keinginan kamu, dan siapa sih dia, apa sebenarnya dia itu, apa jodoh, memang benar-benar jodoh kamu.
Jangan cuman bersandar pada manusia. Oke, kita menikah, jangan. Kamu harus berkomunikasi sama Allah tentang keputusan-keputusan yang akan kamu ambil. Ya, oke. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan pemberitaan tentang video Gondes yang terbaru. Yang belum subscribe dan sudah berkenan mampir di channel Gondes Mendes Tarot, terima kasih. Semoga Gondes bisa menjadi pilihan kalian juga. Ya, Gondes berharap seperti itu. Ya, oke. Bye. God bless you. File pilihan kedua. Bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi pengen tahu. Apa tujuan dia ingin menikahimu, cinta atau tujuan lain? Ya, tujuan lain itu banyak loh, Des. Iya, apa atau karena tujuan lain? Kita klik ya. Di sini diwakili oleh cincin permata Tosca. Kamu suka? Boleh ambil. Kesini nanti dikasih. Oke, kita akan shuffle ya. Fokus, jangan di skip selama Gondes men-shuffle, karena apa? Akan memutus energi kalian ya. Oke, bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini, jangan lupa berdoa ya. Pesan apa yang akan disampaikan oleh tebaran kartu tarot di sini? Kita akan coba shuffle ya. Apa tujuan dia ingin menikahimu, cinta atau tujuan lain? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kartu ini masih agak kaku ya, atau memang nggak bisa ditepuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuan dia ingin menikahimu, cinta atau tujuan lain? File ketiga, cincin permata Tosca. Ada peluang. Ada cahaya kehidupan di sini. Ada sebuah cinta, keyakinan, cinta yang tumbuh dari dalam hati dia, bahwa cinta itu hadir karena Allah. Dua lagi ya. Anda akan mengambil dua kartu lagi. Bayangkan orang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Kenapa jatuhnya banyak-banyak ya? Oke, jangan di skip ya, sayang. Oke, kalau yang ini. The Hierophant, ada The Hierophant di sini ya. Sesuatu spiritual, bimbingan alam, atau bisa juga dimaknai kesenangan dunia. Jadi dia meminta maaf atas kesalahannya, menyalahgunakan perasaan cinta atau cinta, ketulusan cinta hanya untuk kesenangan dunia. Ya, bisa dimaknai kesenangan dunia, spiritual, bimbingan. Tapi Gondes akan rangkai nanti setelah tebaran kartu satu lagi. Apa sih maksudnya, pesannya? The Hermit, perjalanan hidup. Isolasi.
Ya, ada The Hermit, suatu perjalanan hidup atau kebijaksanaan, arah ke kebijaksanaan. Apa tujuan dia ingin menikahimu? Cinta, mencinta, atau tujuan lain? Ada peluang di sini. Memang kamu adalah cahaya hidupnya yang membuat dia bersemangat, yang membuat dia termotivasi. Ya, ada sebuah cinta. Dia meyakini tentang sebuah cinta yang ada di hatinya. Dia lebih ke arah mendapatkan suatu bimbingan terhadap seseorang atau tetap bimbingan hati sendiri, ya, bimbingan hati dia sendiri untuk mengarah, bersifat atau berlaku untuk bijaksana hubungan ini. Kenapa dia menikahi kamu? Memang satu, karena memang kamu adalah cahaya hidupnya. Sesuatu cinta yang besar ada di dalam pikiran dia. Dia menganggap ini adalah suatu bimbingan dari ilahi. Ya, dia sudah banyak mempertanyakan hal ini dan dia ingin berlaku bijaksana di sini. Ya, maksudnya bijaksana kenapa, Des? Ya, selayaknya lah kalau cinta, apalagi ada perasaan klik di hati bahwa kamu adalah cahaya hidupnya, kamu adalah sinar di hatinya, kamu yang bisa memberi semangat sama dia. Kenapa dia nggak berlaku bijaksana untuk menikahi kamu? Gitu. Nggak ada tujuan lain kecuali ke spiritual, yaitu ke keagamaan atau itu bentuk ibadah gitu. Ya. Karena pada sahabat ya, kesimpulannya sebenarnya gitu ya. Ini kan perasaan dia. Kita simpulkan atau kita klarifikasi sejatinya seperti apa sih? Bismillah. Apa tujuan dia ingin menikahimu? Jangan di skip ya. Keinginan untuk berumah tangga atau menggapai suatu keluarga yang bahagia. Ya, karena semuanya itu ada beban hidup juga di hidupnya. Tanggung jawab yang harus dia pikul. Ya, dia kadang-kadang bimbang gitu loh. Makanya dia ambil keputusan untuk melakukan suatu perjalanan, ya, dengan bijaksana, mengambil keputusan untuk menikahimu. Dengan berkeluarga bersama kamu, dia yakin akan ada kebahagiaan. Beban hidup pun, kebimbangannya pun akan kita lihat dulu. Jangan di skip ya sayang ya. Ngambil 2 lagi ya. Oke, terima kasih ya. Kebimbangan tentang suatu pemikiran, ya, tentang seseorang. Kamu tuh di sisi lain, selain kamu tuh adalah memang cahaya kehidupannya, motivasinya. Dia memang mencintai kamu itu bukan karena cinta ABCDE gitu, ya. Aku datang, aku pergi, itu bukan. Memang dia mencintai kamu dan ini membuat dia menjadi lebih baik. Karena apa? Di sini dia mendapatkan bimbingan yang lebih. Mungkin kalian adalah seseorang yang memang bijaksana. Seseorang yang bisa mengerti dia, bisa memahami dia, dan kalian seseorang yang perhatian sama dia, sehingga dia ingin melakukan suatu pernikahan dengan kamu dengan tujuan yaitu satu ibadah, kedua memang untuk memberikan suatu perjalanan hidup, suatu keluarga yang bahagia. Karena dia yakin dengan berkeluarga dengan kamu atau berumah tangga dengan kamu, di sini beban hidupnya, tanggung jawabnya, dan kebimbangan hatinya itu yang ada di pikiran selalu itu akan terbayarkan dengan suatu kebijaksanaan dan kedamaian. Ya, di sini ada sebagian kalian memang sudah bersama atau kapelan, tapi ada juga yang kalian memang pasangan kalian itu single parent di sini. Di antaranya seperti itu. Dia ingin melonggarkan suatu tanggung jawabnya ini karena menurut dia kamu adalah seseorang yang baik dan melimpah ya di sini.
Kamu adalah cahaya kehidupan dia yang bisa membuat dia itu menjadi membantu memikir, paling tidak kamu itu membantu memberikan solusi. Dia itu merasa nyaman sama kamu, pokoknya intinya seperti itu, dan dia ingin bahagia sama kamu, ya, dan ingin menghilangkan hubungan kebimbangan di hatinya yang selalu mengganggu pikirannya. Karena di sini bersama kamu dia merasa nyaman. Kamu adalah seseorang yang bijaksana, bisa menjadi teman hidup dia. Itu sebetulnya dia cuma ingin menjadi teman hidup kamu, dan kamu memang benar-benar yang dia yakini untuk diajak bersama membangun suatu keluarga yang bahagia. Tujuannya itu untuk beribadah di antaranya, ya, dan melanjutkan suatu perjalanan hidup di antaranya. Di sini yang lebih dominan adalah energi daripada Aquarius, ya. Ya, selain Aquarius di sini ada ya Aquarius yang paling kuat di sini energinya, dan ada Virgo, ya, ada Virgo. Oke, Ganes akan shuffle untuk pesan buat dari black spotnya Ganes buat yang menonton video ini. Oke, Ganes akan ambil sesuatu barang kartunya, ya. Dua lagi, ya. Oke, Ganes akan buka satu persatu. Pesan apa yang akan kalian dapatkan? Twin Flame, nah kan, Twin Flame kalian ini relationship suka berantem, ya, yang menimbulkan kebimbangan, suka berantem, ya, berdebat gitu, ya. Di sini ada doa, kalian ada hubungan twin flame. Kalaupun meninggalkanmu tidak bisa, ya, bisa saling melupakan kecuali Allah turun tangan. Di sini ada amazing suatu, oh hebat. Love versi love, ya kan, ya. Kemudian kita lanjutkan. Itu, aduh, jatuh, kaget. Ada cinta segitiga. Ada sebagian kalian yang berdealing dengan orang yang sudah mempunyai pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan, ya. Ini untuk yang kesekian, ya. Jadi ada, tidak banyak sih, 1, 2, 3, 4 di sini yang cinta segitiga. Entah kamu yang mempunyai cinta lain, entah dia yang punya cinta lain. Tapi di sini yang pasti dia ingin berkeluarga sama kamu, tujuannya hanya untuk beribadah, ya. Di sana ada single parent, ya. Tetapi mungkin kamu yang punya pasangan, ya. Oke. Itu kejujuran dari hati kalian. Kalau iya komen, ya. Ini pesan buat kamu loh, cinta segitiga. Kamu yang punya orang lain, ya. Jangan senyum-senyum. Oke, kita akan shuffle Angelic Oracle saja, pesan alam atau pesan energi positif buat kamu. Notice on the side. Oke. Kalian akan artikan langsung.